Hai, kembali lagi bersama gua Ilham di sini. Gua bakalan bahas salah satu barang yang kalian mesti bawa saat berkegiatan di luar ruangan, khususnya untuk camping atau naik gunung, camp yang berhari-hari. Kalian mesti bawa dan wajib sifatnya, yaitu kompor. Nah, di sini gua bakalan bahas salah satu kompor lipat dari brand Nature Hike yang harganya ergonomis, murah, compact, dan ringan tentunya. Nah, seperti apa sih kompornya? Simak video pembahasan berikut ini. Nah, jadi seperti ini penampakan dari kompor yang akan kita bahas. Kita bahas satu-satu dulu dari segi packagingnya dulu nih ya. Nah, untuk packagingnya dari luar menggunakan box berwarna hijau berbahan plastik yang cukup kokoh dan bertekstur kulit jeruk. Kalian bisa lihat di sini. Nah, seperti itu ya. Terpampang sangat jelas. Brandnya ini di depan menggunakan stiker aja satu di depan aja ya. Depan, belakangnya itu nggak ada polosan. Cukup disayangkan sekali dari brand Nature Hike. Kalau bisa ya ke depannya tuh menggunakan logo timbul biar terlihat kesannya tuh premiumnya lah. Ini cuman bisa dikeletekin stikernya, tapi itu bukan jadi masalah. Yang penting itu kompornya sendiri ya. Nah, kita buka nih dari segi packagingan kompornya. Kita rapiin dulu. Nah, untuk segi packaging dari kompornya juga cukup simple guys, karena dilipat dan cocok banget nih buat kalian yang gak mau ribet dari segi packagingan. Dan untuk beratnya sendiri nih guys, gue hampir lupa beratnya sendiri, ini sekitar 0,23 kg atau sekitar 230 gram dari deskripsi yang gue baca. Jadi cukup ringan lah ketimbang kompor konvensional yang mawar ataupun yang sejenisnya. Nah, di sini kita juga bisa lihat ada logo timbul, bukan timbul sih, lebih ke laser sih. Nah, kalau kalian beli baru tuh pasti kelihatan banget nih Nature Hike-nya. Ini udah pemakaian lama, setahun lebih, jadi agak sedikit kusam. Dari segi packaging sih oke ya. Ini dilipat doang, udah jadi. Packaging oke. Dan segi bahan kali ya. Untuk bahannya sendiri dari deskripsi yang gua baca, kompor ini menggunakan 60% tembaga, 30%-nya stainless, dan 10%-nya aluminium alloy. Mungkin untuk tembaganya di sini kali ya. Cuman nggak mungkin 60% tembaga. Cuman yang gua baca tuh ya seperti itu, atau mungkin di dalam selangnya kali ya tembaga. Untuk bahannya sih seperti itu ya, dan beratnya sekitar 230 gram. Tapi tidak termasuk adapter ini ya. Nah, apa sih adapter ini? Adapter ini berfungsi untuk kalian yang nggak punya gas kanister, kalian bisa menggunakan ini sebagai adaptor untuk memakainya ke gas konvensional yang kita biasa bawa seperti Hicook dan sejenisnya. Nah, untuk dari segi bahan dan beratnya mungkin udah ya. Nanti kita tes dengan menggunakan air. Dari segi fungsinya ya. Di sini kita di sini kita menggunakan pematik yang cukup responsif ketimbang kompor-kompor sejenisnya. Karena gue pernah pakai kompor yang mawar, ini tuh udah pemakaian beberapa bulan dan ini udah mulai lemah. Udah pernah sempat dibongkar dan diganti pun tetap lemah. Tapi ini udah pemakaian setahun lebih, masih responsif. Oke, kita tes dengan menggunakan air kali ya. Nah, ya seperti ini kalau udah kita pakai. Bisa kalian dingin ataupun dingin, yang belum sih seperti ini ya.
Nah, untuk penggunanya sendiri, saat kalian memakainya, kalian mesti keluarin dulu gas dari sini sampai berbunyi sss, baru kalian patik dengan pemetik yang dari sini. Nah seperti itu. Jadi keluarin dulu gasnya, baru kalian ini. Seperti itu, mudah sekali kan? Kita tes menggunakan. Nah untuk proses pemasakannya seperti biasa ya, cuman menurut gua sih lebih cepat dan kurang lebih dari 1 menit, gak 1 menit sih, 2 menitan lah. Ini udah bisa mendidih untuk siap dikonsumsi ataupun kita pakai untuk nyeduh sesuatu lah ya. Seperti ini ya guys, cukup cepat. Nah seperti itu guys, jadi cukup cepat menurut gue ya dari segi hasil yang kita tes, kurang lebih 3 menitan. Nah untuk segi fungsinya mungkin udah, dan kita bahas dari segi kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang pertama itu dari segi packaging, compact banget karena menggunakan box. Kedua, compact dari segi bentuknya, dari segi lipatan ataupun bentuknya itu sangat minimalis banget. Dan yang ketiga yaitu ringan karena beratnya sekitar 230 gram, dan ditambah dengan adapternya itu sekitar 30 gram, mungkin jadi 260 gram, koreksi kalau salah ya. Untuk kekurangannya, yang pertama, karena ini gasnya high pressure, menggunakan tekanan tinggi, jadi ketika saat kita menggunakan di ketinggian yang cukup tinggi, misalnya ngecamp di gunung-gunung tuh, ini rawan sekali ataupun cepat dingin dari segininya, jadi membeku si gas dari selangnya sini, karena penyaluran dari gasnya tuh nggak langsung kebakar tapi harus melalui selang ini, jadi rawan banget untuk membeku di area sininya. Karena gue pernah sempat make di Surken kemarin, jadi dari sininya membeku, dan mau gak mau setiap beberapa detik sekali ini harus dikocok, digoyang-goyang biar aliran gasnya kembali normal menyala seperti itu. Dan yang kedua itu karena ini kompor gasnya nggak ada windshieldnya, dan harus ada pelindung ketika kita masak di yang banyak angin, harus menggunakan windshield. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan kompor yang seperti ini di area yang terbuka, vegetasinya kurang ataupun nggak ada pelindung di area kita memasak, kompor ini cukup sulit terlihat ataupun apinya nggak akan kelihatan. Jadi kalian akan mengiranya ini nyala apa enggak. Menurut gue sih itu mungkin untuk kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk dari segi harganya ya, kemarin beli itu pas tahun lalu sekitar 290 ribuan, mau sampai 300 kalau nggak salah, dengan seri yang seperti ini ya, dengan bentuk seperti ini sekitar 300 kurang. Cuman tadi gue sempat lihat lagi dengan kata kunci yang sama, kompor lipat Nature Hike, itu udah harganya udah turun sekitar 230 ribuan kali ya, tapi tergantung tokonya ya. Kembali lagi ke kantongnya masing-masing, apa kalian pengen beli yang brand seperti ini ataupun yang sejenisnya. Oke, mungkin cukup sekian review dari gua tentang kompor kali ini. Jadi buat kalian yang pengen beli ya silahkan check out di keranjang oranye atau hijau ataupun keranjang kuning dan sebagainya, silahkan. Dan untuk beberapa pertanyaan misalkan kurang jelas dari video yang gue bahas kali ini, silahkan tolong komentar di bawah, nanti sebisa mungkin gue jawab ataupun kita sharing di komentar ya. Oke, mungkin sekian, terima kasih.